Baik, seperti ini contohnya. Setelah proses penanaman pertama tumbuh sampai ke atas, kita potong ujungnya ini, terus kita tunggu keluar cabangnya. Kita coba. Nah, seperti ini sudah mulai keluar cabang ya. Nah, yang kita rawat, kita jaga adalah cabangnya ini. Kalau pohon pokoknya itu tidak akan berbuah, kalaupun toh berbuah hanya 1-2 ya. Nah, seperti ini contohnya pada usia kurang lebih 1 bulan ini ya, 1 bulan ini. Tuh, pada usia 1 bulan ini. Di sebelah situ adalah tanaman kangkung saya, sebelah sana ada kacang sedikit untuk stok sayuran aja. Nah, seperti ini cabang yang sudah terbentuk. Ini ya. Untuk selanjutnya adalah perawatan sulur. Sulur yang ke atas itu nggak boleh seperti itu ngumpul gitu ya, harus kita pisahkan. Kita ikutkan, kita rajut di tambang yang sudah kita pasang. Oke, ini adalah tanaman-tanaman pertanian saya. Di antaranya banyak buah-buahan ya, ada matoa, ada macam-macam ya, ada duret, ada tuh. Ini mesin untuk bikin pakan ikan patin ya. Itu ada beberapa sayuran abadi ataupun lebih sering kita kenal dengan genjer. Dimakan genjer, keluar tetap genjer. Nah, ini beberapa dalam perawatan. Terus yang di pinggir-pinggir kolam itu semuanya kacang kecipir. Oh ya, jika Anda semuanya punya kolam, untuk tanaman kecipir kita nggak perlu pupuk ya, nggak perlu pupuk, karena dari air kolam ini, kebetulan kolam saya ini kolam patin, ini sudah cukup untuk mengcover kebutuhan pupuk, baik N-nya, baik kalium, baik fosfornya, itu semuanya sudah cukup ya. Seperti ini. Ini patin saya umurnya kebetulan baru 2 bulan, berat sudah 3,5 on ya, 350. Nah, oke Mas Bro semuanya. Untuk keamanan ya di masa-masa seperti ini ya kita pakai CCTV aja ya, nggak usah terlalu memakan waktu kita tidur di kolam itu ya. Oke Mas Bro semuanya, kita lanjutkan. Di sini ada pohon alpokat di pinggir kolam saya. Ini sudah sebenarnya kemarin sudah mulai berbunga ya, cuman bunganya saya semprot, saya rontokkan karena saya pikir pohonnya ini belum siap untuk dibuahkan. Kalau kita buahkan ini rusak ya, banyak yang patah nantinya karena dahannya masih muda ya. Jadi jangan hanya memburu hasilnya, buahnya, itu kita harus perhatikan keselamatan tanaman yang kita tanam ya. Oke, di bawahnya ada, di sela-sela tanah yang kurang bermanfaat ini kita tanamin cabai ya, lumayan untuk harian ya. Ini alpukat semuanya ya. Sebenarnya sudah ya, masih ketinggalan lah, ada buah 1-2 masih. Kalau yang di rumah itu buahnya sudah lumayan lebat. Ini cabai-cabai seperti ini, lumayan untuk konsumsi sendiri ya. Jadi keliling semuanya itu adalah tanaman kecipir. Oh ya rekan-rekan semuanya, di bawah pohon kecipir ini ada parit ya, di antara
tutup ini mulsa sama tanaman kecipir, ada parit ya, parit ke sana tuh. Ini muterin kolam paritnya. Nah, sampai ke sana. Jadi kalau kita mau siram tanaman kecipir ini sama alpukat sama cabenya, kita pakai mesin tadi itu, mesin untuk giling pakan itu, sambil giling kan itu bisa nyedot air tuh. Itu kita masukin ke parit sebelah sana, nanti akan dengan sendirinya air ngalir menyirami tanaman, mengalir melalui parit tadi ke sini, muter sana sampai ke depan gubuk itu. Jadi enak kalau kita pas giling pakan ikan, yaudah airnya ngalir. Nanti kalau sudah air yang di situ keluar berarti sudah selesai penyiramannya. Oke rekan-rekan semuanya, sedikit info. Petani males ya, dengan beragam teori sendiri, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi juga ilmunya sama aja. Ilmu yang paling bermanfaat itu adalah pengalaman berdasarkan praktek ya. Pengalaman butuh pengorbanan, pengalaman harus berkorban. Nah seperti itu. Cabai ya, cabai saya ini yang lain kena penyakit apa itu patek ya, punya saya enggak. Ini alhamdulillah. Untuk obat-obatan saya bikin sendiri, kita rekayasa dengan logika. Kalau tumbuhan seperti ini terlalu lemes, ini butuh apa, nanti kalau pertumbuhannya kurang bagus butuh apa, kalau terlalu banyak daun butuh berkelebihan apa, seperti itu nanti kita modifikasi. Untuk zat-zat di obat-obatan itu kita bisa download aplikasi bahasa Latin ya. Jadi kita ngerti kandungannya, kita ngerti jenis macam-macam tanaman dengan bahasa Latin agar kita nggak terlalu bingung. Misalkan nih suatu saat kita mau nyemprot gulma dengan herbisida, di sini ada rumput. Yang ini jenis rumput ini tidak ada kalau di kemasan obat, itu tidak ada, karena di obat itu semuanya bahasa Latin ya. Jadi dengan kita tahu kamus bahasa Latin, kita samakan, ada fotonya di ortoped itu, nanti kita tahu oh rumput ini itu akan bisa mati dengan herbisida jenis ini. Nah seperti itu. Begitu juga obat-obatan. Obat-obatan itu bahan aktifnya apa, nanti kita cari persamaannya. Kita bisa buat dengan cara alami. Terkadang suatu hal itu sangat mudah, ada di sekitar kita, bahkan ada di depan mata kita, karena keterbatasan pengetahuan tentang bahasa ya. Jadi kita menjadi seorang yang konsumtif, selalu beli produk obat ataupun pupuk seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi seorang petani yang cerdas. Jadi petani cerdas, sukses, walaupun lahan sempit, manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan bercoba melanggar hukum dengan membuat suatu rekayasa ataupun suatu pembuatan produk merek orang lain, kita tanam terus kita jual ulang dalam bentuk bibit. Nah seperti itu pelanggaran hukum. Kalau kita mau seperti itu, kita harus merekayasa, menyilangkan sendiri. Seperti kecipir saya tadi, itu saya selama 5 tahun itu baru menemukan satu bibit yang lumayan cukup bagus. Oh ya rekan-rekan semuanya, saya ini termasuk orang yang seneng nanam ya. Apapun yang ada saya tanam. Di antaranya adalah kemarin itu saya makan semangka ya, terus kok ada bijinya, kemudian saya tanam. Nah, inilah tanaman semangka saya seperti ini. Sepertinya sudah mulai berbuah ya rekan-rekan semuanya. Ini semangka
sudah mulai berbuah walaupun baru kecil, lumayan untuk konsumsi sendiri ya. Nah seperti ini maksud saya. Jadi benih apapun itu tidak harus beli dari satu produk atau brand merek terkenal ya. Dari apa yang kita makan, apa tumbuh-tumbuhan tua, buah tua itu yang ada bijinya kita tanam juga bisa menghasilkan. Tergantung kita perawatan, kita memahami kebutuhan tumbuhan itu sendiri. Nah, yang ini jenis inul kemarin alhamdulillah ada rekan nganter apa semangka inul, kemudian saya tanam nih, toh ya bagus juga pertumbuhannya, ada beberapa tuh sampai sana ya, untuk konsumsi sendiri lumayan. Ini cipir yang baru usia belum sampai 1 bulan. Demikian Mas Bro ya, mudah-mudahan semuanya terinspirasi dengan teori-teori gila saya. Mudah-mudahan menjadi petani yang cerdas, sukses walaupun lahan sempit, tapi bisa kita maksimalkan semaksimal mungkin hasilnya. Kita bisa mengcover kebutuhan sehari-hari ya. Demikian, terima kasih. Lain kali kita sambung ngobrol-ngobrol paginya sambil olahraga di sawah, ngecek-ngecek tanaman. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya, di share dengan rekan-rekan untuk sesama penghobi pertanian dengan teori-teori gila yang murah meriah gitu ya. Untuk yang lain-lain nanti bisa kita ngobrol-ngobrol, kita bisa sharing-sharing, tukar pengalaman, bagaimana memecahkan suatu hal pertanian itu menjadi suatu cara yang mudah, asik, murah, tidak tergantung produk-produk obat seperti itu. Pupuk juga iya kalau bisa. Oke, demikian. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.